Halo generasi smart, mau tahu cara menyelesaikan materi bahasa Inggris? Bersama saya, Membria. Simak video ini sampai selesai ya. Nah, di soal pertama ini, pertanyaannya seperti ini. What is the purpose of the text? Pilihan yang pertama yaitu to describe works conducted by NASA researchers. Kemudian di pilihan B, to present an alarming fact about the disappearance of glaciers. Kemudian di pilihan C, to explain scientific findings about changes in glaciers volume. Lalu di to predict changes in glacial mass in the next 50 years. And then the last choice to provide an actual measurement of glaciers. Nah, untuk soal ini, sebelum kita menjawab, kita perlu mencari tahu dulu apa main idea dari teks tersebut secara keseluruhan. Nah, untuk mencari tahu apa sih main idea dari teks tersebut, maka yang perlu kita ketahui yaitu mencermati paragraf pertama, kalimat pertama di paragraf pertama tersebut dan juga di kalimat terakhir. Kemudian setelah itu, setelah kita mencari tahu main idea dari paragraf pertama ini, kita bisa pindah untuk mencari main idea dari paragraf berikutnya. Kita tidak perlu membaca semua keseluruhan paragrafnya, kita lihat dulu apa isi dari kalimat pertama di paragraf tersebut. Hal ini bertujuan untuk menemukan main idea dari keseluruhan wacana, karena belum tentu main idea dari wacana tersebut ada di paragraf pertama. Bisa saja main idenya ada di paragraf kedua ataupun ketiga. Nah, setelah itu kita juga bisa mengecek paragraf terakhir, kalimat pertama dari paragraf terakhir. Oke, setelah menyimak teks tersebut, dapat kita menemukan bahwa main idea dari teks tersebut adalah menyampaikan fakta tentang menghilangnya glacier, yang dimana glacier ini semakin lama semakin mengkhawatirkan dan dampaknya terhadap lingkungan dan manusia. Maka pilihan yang paling tepat di sini adalah pilihan B, to present an alarming facts about the disappearance of glacier. Oke generasi smart, let's move to the next question. Jadi pertanyaan berikutnya ini juga masih menanyakan tujuan dari penulis ya. Nah, silakan ini teksnya. Nah, pertanyaannya di sini adalah the purpose of the writer in writing the sentence, therefore the levels of P, phosphorus and K or potassium of peat soils are generally lower than that of mineral soils. Also, the plants cultivated on the peat soil are very responsive to the fertilization using P and K in paragraph 4 is 2. Oke, untuk pertanyaan ini, option yang pertama adalah identify mineral soil to be given fertilizer P and K. Untuk B, support the increased production of fertilizer P and K. Lalu untuk C, confirm that the best type of fertilizer for peat soil is P and K. Untuk pilihan D yaitu exemplify the method of administering P and K fertilizer on peat soil. And the last choice is explain that P and K fertilizer are produced only for peat soil. Nah, untuk menemukan jawaban dari pertanyaan ini, karena kebetulan di pertanyaan ini itu tidak meminta tujuan penulis membuat wacana secara keseluruhan, tapi khusus pada satu kalimat. Nah, triknya adalah kita pahami dulu kalimat yang dimaksud dalam soal.
kalau kita lihat di sini, kalimat tersebut itu ada pada paragraf terakhir. Nah, kalimat ini berarti oleh karena itu level P dan K tanah gambut pada umumnya lebih rendah daripada tanah mineral. Juga tanaman yang dibudidayakan di tanah gambut itu sangat responsif terhadap pemupukan P dan K. Nah, kalau kita sudah memahami arti, kita sudah memahami makna dari kalimat tersebut, dan kalau kita cocokkan dengan semua pilihan jawaban, maka jawaban yang paling tepat itu adalah pilihan C, yaitu confirm that the best type of fertilizer for peat soil is P and K, atau mengkonfirmasi bahwa tipe pupuk yang paling terbaik untuk tanah gambut itu adalah P dan K. Oke, generasi smart, let's move to the next question. Jadi kita coba lihat lagi ya soal yang lain. Nah, ini dia teksnya. Untuk teks ini pertanyaannya masih sama ya, ingin menanyakan apa sih tujuan dari penulis. Pertanyaannya seperti ini. What is the motive of the writer to present the passage? Apa sih motivasi penulis atau apa sih tujuannya penulis menulis wacana tersebut? Di sini ada 5 pilihan. Yang pertama, to inform the readers about children have been bullied online. Kemudian di pilihan B, to persuade the readers about danger of cyberbullying. Lalu di pilihan C, to describe the danger of cyberbullying for teen. Di pilihan D, to explain the phenomena of cyberbullying. And the last choice is to tell the readers that cyberbullying is harmful. Nah, untuk menjawab teks di atas, karena di sini yang diminta adalah apa tujuan penulis menulis keseluruhan teks wacana tersebut. Jadi sebaiknya kita mengetahui apa sih jenis dari teks tersebut. Generasi smart pasti sudah mendapatkan di tingkat sekolahan ya. Di situ kita banyak mendapatkan materi tentang jenis-jenis teks seperti naratif teks, explanation text, ada descriptive text. Nah, kalau kita melihat dari teks ini adalah termasuk explanation text, merujuk pada ciri khas dari teks tersebut yaitu explain, menjelaskan tentang cyberbullying. Nah, dari sinilah kita bisa menyimpulkan bahwa jawaban yang paling tepat dari pertanyaan ini adalah poin D, yaitu to explain the phenomena of cyberbullying. Oke, semoga membantu ya generasi smart. Sampai ketemu pada pembahasan soal selanjutnya. Salam Smart School, generasi smart berkarakter cerdas.